Setelah heboh melalui postingan kontroversialnya di media sosial yang menohok tabiat suaminya Muhammad Alvin Faiz, Larissa Chow memang cenderung menghindar dari kejaran awak media. Dan kemarin saat ia dijemput sang ayah untuk pulang ke kampung halamannya di Cirebon, Jawa Barat, Larissa akhirnya buka suara. Dari penuturannya, ia mantap bercerai dari Alvin dan tak ingin rujuk kembali. Cici kabarnya sehat, Ci? Ci, dari Cirebon perjalanan lancar macet duluan ya Kak. Ci komunikasi sama abinya Yusuf gimana, Ci? Baik alhamdulillah. Semalam masih besok ya, Ci ya? Iya masih datang ke sini. Gimana yang instastory, Ci? Jabatan gimana sih? Biar jelas sih, biar kita nggak seliran terus sih, butuh klarifikasi sih, bismillah sih. Itu masih karena menulis Waalaikumsalam Cici. Minggu depan lo datang sidang? Insya Allah tidak datang sama lawyer saya. Ya. Pengennya rujuk apa gimana, Ci? Enggak, masih udah bersisa. Terima kasih ya. Allah, karena mau bagaimanapun apapun yang terjadi, kita ke depannya harus jaga silaturahmi. Pasti ada pertemuan, ya insya Allah yang terbaik buat semuanya, minta doanya. Ya mungkin mungkin ya seperti itu, mungkin keluarganya Cilarissa mungkin mewakili keluarganya untuk meminta maaf begitu. Bagus banget, sangat bijak sekali. Pihak keluarga Larissa sendiri sengaja menjemput putrinya dari kawasan pesantren Az-Zikra yang dibangun almarhum Kiai Haji Arifin Ilham lantaran sebelumnya sudah bertemu keluarga besar Alvin. Dalam waktu dekat, bahkan pihak Larissa akan segera mendapuk pengacara untuk membela hak-hak hukumnya. Kita sidang kenapa, Ci? Ini nanti dia pakai pengacara soalnya. Oh, Cici nggak pakai ya? Kenapa? Cici nggak pakai pengacara? Enggak, karena pakai pengacara jadi nggak hadir. Nanti mau Ya itu nanti kita lihat seperti apa begitu, makanya istilahnya bertemu itu untuk silaturahmi aja begitu ya, insya Allah ada hikmahnya ke depannya, asbab silaturahmi begitu. Sementara merasa terus disudutkan pihak Larissa Chow dan jadi bahan bulian netizen, usai unggahan Larissa Chow yang cukup mencengangkan ihwal tabiat buruknya, Muhammad Alvin Faiz tak tinggal diam. Meski tak mau mengungkap secara detail apa yang jadi musabab perceraiannya, tapi Alvin berusaha menepis semua tudingan yang diunggah sang istri. Melalui postingan berisi rekaman suara, Alvin mencoba mengklarifikasi semua tudingan yang mengarah padanya. Tidak ada niat kemarin sakit atau gimana Kak? Nggak datang ke persidangan? enggak, memang kemarin nggak datang karena rencananya jadi pakai lawyer. Apa yang kamu ungkapin itu benar ya Kak? Nanti deh ya Mas, duluan ya Mas. Udah bercerai Kak? Udah mantap untuk bercerai Kak? Ya sudah mantap Pak. Ya, duluan ya. Wanitanya siapa sih Larissa? Wanita yang kamu duga itu siapa sih? Yang tahun 2019? Nanti maaf ya Mas. Bisa, kamu kan yang gugatin cerai, tapi kenapa kamu nggak hadir? Ya, boleh. Tentu ya mungkin mengabarkan saja bahwasanya kenapa bisa jadi seperti ini begitu. Mungkin ya pada saat itu ya namanya sedih, kemudian mungkin dikuasai oleh emosi begitu, jadi muncul seperti itu. Tapi alhamdulillah mama udah adem lagi, udah aman lagi, bahkan sudah meminta maaf begitu atas kehadirannya. Itu sangat bijak sekali begitu. Alvin juga mengklarifikasi beredarnya kabar jika dirinya tak berniat menikahi Larissa saat usianya masih muda. Ia sama sekali tak merasa terpaksa menikah dengan Larissa. Meski saat masih berusia 17 tahun, sama sekali belum siap untuk menikah. Namun, atas dasar keputusan almarhum sang ayah, Kiai Haji Arifin Ilham, Alvin pun tak bisa membantahnya. Karena titah orang tua, diyakininya punya tujuan mulia.
Amir, adik kandung Alvin pun angkat bicara membela sang kakak yang tengah didera hujaman hebat dari netizen. Waktu itu Alvin itu Kalau pencemaran, ya kalau nama baik tercemar itu pasti. Tapi ya anggap aja ya ini bisa jadi ujian, bisa jadi langkah untuk biar naik derajat lagi ke depannya. Begitu, nggak apa-apa, semoga ada hikmah. Pertama tentu menyayangkan ya, sangat sedih. Tapi alhamdulillah mau tetap sabar dan tabah, yakin ada hikmahnya ke depannya. Sejak postingan Larissa, Alvin juga sempat memposting kalimat yang mengungkap jika ia dan keluarga syok hingga depresi saat tahu sang istri yang tengah melayangkan gugatan cerai itu secara detail memposting kalimat yang mengarah pada pembunuhan karakter atas dirinya, mulai dari suami yang lebih mementingkan hobi dan bermain ketimbang memperhatikan keluarga hingga adanya orang ketiga. Itu persepsinya Cilarissa ya, itu haknya Cilarissa berpersepsi seperti itu. Tapi ya sudah, kita lihat aja gimana ke depannya. Tapi kalau setahu Amar, Bang Alvin adalah seorang ayah yang sangat sayang sama anaknya. Begitu. Tentu kalau keluarga besar Azikra tentu sangat menyayangkan, tapi alhamdulillah mereka tetap mendoakan, tetap mensupport, dan tetap yakin pasti ada hikmahnya ke depannya. rencana Pilihannya Bang Alvin ya, mungkin pasti kalau misalnya dibilang merasa terganggu, pasti sangat merasa terganggu begitu ya. Tapi kita terus yakinkan Bang Alvin, kita terus berada di samping Bang Alvin untuk selalu mendoakan dan support dan menguatkan Bang Alvin begitu. Sebagai lelaki dengan usia yang sangat muda, memang tak mudah menahkodai Bahtera. Hal itu pula yang disadari Alvin. Namun meski begitu, ia tak mau membuka borok atau aib Bahtera ke muka publik karena itu bagian dari ranah pribadinya. Iya, mungkin itu ekspresi dari Bang Alvin ya, mungkin kesedihan Bang Alvin ketika melihat snapgram itu sepertinya cukup tertutup karena dia pengen masalah ini masalah keluarga saja. Ya, yang selalu Abi bilang ya kalau seandainya ya semua itu pasti ada hikmahnya ya. Kak, ini kan sudah terjadi. Buat apa kalau kita bilang jangan begini, buat apa sudah terjadi. Ya udah, kita fokus ke depan, semoga ada hikmahnya, semoga nanti Allah takdirkan kita takdiran terbaik. Udah begitu aja. Karena kan Cici juga manusia punya salah, Bang Alvin juga manusia punya salah, Amar pun juga banyak salah. Yang Amar ini kalau misalnya dibuka aibnya juga banyak salahnya, malah takut lebih rame. Begitu, tapi alhamdulillah masih ditutup begitu sama Allah. Begitu ya. Ya udah, semoga ini bisa jadi evaluasi buat Amar, buat Bang Alvin, buat Cici, dan buat semuanya jadi pelajaran gitu. Di tempat berbeda, gadis cantik yang juga mantan kontestan Indonesian Idol 2020 Michelle Kunli yang dikenal sebagai Public Relation klub sepak bola Persis Solo yang salah satu petingginya adalah putra Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, yakni Kaisang Pangarep, meradang lantaran ia mendadak dipecat manajemen tanpa alasan yang jelas. Oh, Mas Kaisang, Mas Kaisang adalah direktur utama, terus ada komisaris, sama ada Pak Erick Thohir sebagai pemegang saham juga. Jadi sebelumnya kan masih cari public relations, cari ini masih banyak yang kosong kan. Sampai sekarang juga sepertinya manajer belum ada gitu. Jadi iya, saya direkrut sebelum Persis Solo press conference atau launchingnya tanggal depan. HRD belum ada juga waktu itu. Jadi HRD ini tidak tahu case saya dari awal. Kenal saya juga baru setelah Lebaran itu. Yang cukup mencengangkan, sejak kabar pemecatan Michelle ramai di jagat maya, beredar rumors
ihwal dugaan keterlibatan Nadia Arifta, wanita yang belakangan santer diisukan menjalin kasih dengan Kaisang. Netizen menduga jika Nadia cemburu terhadap Michelle yang lebih cantik darinya. Ini sudah somasi pertama, kemarin saya share, tidak ada respon dari manajemen juga. Mas Kaisang juga tidak ada buka suara sama sekali. Somasi kedua ini sekarang Senin saya kirim, ini sepertinya nggak tahu nanti bakalan ada respon atau tidak dari manajemen. Jadi ya penyelesaiannya satu-satunya cara yang bisa saya lakukan ya lewat jalur hukum. Dari manajemen juga sepertinya tidak menghargai Indonesia gitu kan. Padahal semua karyawan itu kan punya hak dilindungi hukum kalau misalkan mendapatkan pemecatan yang tidak make sense, atau pemecatan yang tidak benar gitu. Cuman dari manajemen memang tidak ada buka suara sama sekali gitu. Jadi saya masih nunggu dulu ini gimana. Rumors ini diperkuat setelah Michelle menggelar jumpa pers dan menduga ada beberapa orang yang iri atas kinerjanya di Persis Solo. Ini sudah somasi pertama, kemarin saya share, tidak ada respon dari manajemen juga. Mas Kaisang juga tidak ada buka suara sama sekali. Somasi kedua ini sekarang Senin saya kirim, ini sepertinya nggak tahu nanti bakalan ada respon atau tidak dari manajemen. Jadi ya penyelesaiannya satu-satunya cara yang bisa saya lakukan ya lewat jalur hukum. Dari manajemen juga sepertinya tidak menghargai Indonesia gitu kan. Padahal semua karyawan itu kan punya hak dilindungi hukum kalau misalkan mendapatkan pemecatan yang tidak make sense, atau pemecatan yang tidak benar gitu. Cuman dari manajemen memang tidak ada buka suara sama sekali. Hingga saat ini, memang belum ada tanggapan resmi dari Kaisang selaku petinggi klub sepak bola kebanggaan masyarakat Solo tersebut. Namun Michelle memastikan akan menempuh jalur hukum atas pemecatannya yang dinilai tidak terhormat dan sepihak. Kalau untuk bertemu dengan Mas Kaisangnya sendiri sih saya belum ada rencana ke sana ya. Saya menyelesaikan masalah dengan manajemen dulu. Ini saya sudah ada kuasa hukum ya. Saya ada lawyer. Karena sebelumnya memang saya sudah mau secara mediasi baik-baik. Tapi dari manajemen menolak. Mas Kaisang pun juga tidak pernah ada respon sama sekali, baik feedback positif ataupun negatif.